Hey guys, it's Miss Spinats and welcome back to Spinats TV. Di video kali ini aku akan membagikan reading plan aku untuk bulan April ini. Sebenarnya aku udah baca beberapa buku sih, cuman untuk buku selanjutnya aku masih belum tahu bakalan baca buku apa. Dan untuk TBR aku itu sudah mulai banyak, I think. Sebelumnya aku akan membagikan ke kalian buku apa aja yang sedang ongoing, yang sedang aku baca sekarang gitu ya. Oke, jadi yang pertama yang ingin aku baca di bulan April itu adalah Real Face by Chinen Mikito. Real Face ini bercerita tentang karakter utama kita, Asagiri Asuka, melamar kerjaan ke sebuah klinik bedah plastik, dan pemiliknya itu adalah seorang jenius yang bernama Hiragi Takayuki. Saking jeniusnya dia bisa merubah wajah pasien menjadi siapapun, asalkan punya uang. Jadi kadang-kadang Asuka ini ngerasa terganggu karena melawan norma masyarakat gitu ya. Karena sering terlibat di dalam pekerjaan, si Asuka ini tiba-tiba jadi kayak penasaran gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di pembunuhan berantai 4 tahun lalu? Sepertinya bosnya Asuka atau si Hiragi Takayuki ini sempat terlibat dengan kasus tersebut. Dan ya, aku udah ada di bab 4, ini udah mulai terungkap apa yang sebenarnya terjadi, meskipun nggak begitu jelas, tapi kayaknya aku bisa menebak apa yang akan terjadi sih. Ini karena aku udah di halaman 314 teman-teman. Di awal itu mungkin lumayan slow pace, tapi di bagian akhir ini mulai kerasa serunya. Ya, mungkin akan menjadi buku pertama yang aku selesain di bulan April ini. Kemudian next ada lagi buku yang setengah juga aku baca, yaitu adalah The Midnight Library by Matt Haig. So far I can say this book is interesting. Bercerita tentang Nora Sid yang bunuh diri, kemudian diambang kehidupan dan kematian. Di antara itu, dia tersadar terbangun di sebuah perpustakaan di mana berisi buku-buku yang adalah keputusan-keputusan dia yang tidak dia pilih. Jadi intinya si Nora ini dikasih kesempatan untuk memilih keputusan yang berbeda. Jadi dia disuruh pilih mau ngambil buku mana gitu dan dijalani. And I can say this book is really depressing, ya. But it is interesting though. Aku penasaran sih kelanjutannya seperti apa. Kasian banget sama si Nora Sid dan sometimes relate juga gitu sama aku. So yeah, super excited for this. Semoga aja bisa aku selesain juga di bulan April ini. Oke, sekarang kita akan explore rak buku aku. Kita lihat ada buku apa aja. Sebenarnya harusnya masih ada banyak sekali sih buku-buku yang belum aku baca, yang aku susun di rak buku aku. Jadi, let's go. Kapan terakhir kali kalian lihat rak buku aku? Ini udah aku tata ulang. Aku pernah ngelakuin kayak mini tour untuk bookshelf aku yang bisa kalian lihat di video ini. Nanti aku taruh linknya di cards, tapi udah aku tata ulang dan juga ada beberapa buku tambahan. Jadi yang ini Dracula sama series Little Women ini sama sekali belum aku sentuh. Aku sengaja taruh di sini karena ingin aku selesain tahun ini kalau bisa. Tapi mood aku sepertinya tidak ada di sini sih teman-teman untuk bulan ini. Kemudian kalau kita lanjut ke arah sini, ini aku belum baca Wuthering Heights, terus ada Golden Road sama Little Princess juga belum aku baca. Cuman aku lagi belum mood sih sebenarnya untuk baca buku-buku yang ada di sini. Tapi kalau lihat-lihat Little Princess ini kayaknya sih menarik sih teman-teman. Taruh di sini dulu deh. Siapa tahu aku mau baca di bulan April ini. Ya kalau nggak ketemu buku yang lain. Oke, rak berikutnya di sini itu ada apa lagi ya? Oh, ini sih banyakannya Agatha Christie ya teman-teman ya. Yang belum aku baca itu Ordeal by Innocence, That's Folly, terus Murder of the Vicarage sama Sleeping Murder. Yang lain udah aku baca dan ini semua mama aku udah baca teman-teman. Dia bilang Sleeping Murder ini seru, cuman aku lagi belum ada mood gitu loh untuk baca Agatha Christie bulan ini. Jadi aku bakalan skip dulu
Mungkin bulan depan aku mau start baca Sleeping Murder ini sih. Stay there. Rak berikutnya ini, hai, ada kaca di sebelah sini. Jadi kalian bisa lihat oren-oren ini adalah lap kacamata aku. Jadi masalahnya adalah audio jack aku itu nggak ada pas aku taruh casing. Jadi mau nggak mau aku alasin pakai ini biar handphone aku nggak lecet gitu. Nah, by the way, untuk di rak sini ini semuanya udah aku baca teman-teman bukunya. Tapi ada beberapa juga yang ingin aku reread tahun ini. Salah satunya adalah The Girl Who Drank the Moon. Ini pingin baca ulang sih. Next, ini rak terakhir ya. Ini semuanya isinya adalah buku-buku yang belum aku baca. Bahkan banyak sekali yang masih belum aku buka gitu sampulnya. Di rak ini aku kayaknya mau baca ini sih teman-teman. The Lost Storyteller by Amanda Block. Lost Storyteller by Amanda Block. Ini dia bukunya, bagus banget. Ini aku dapat dari temen aku yang dikirimin dari Singapura sebagai kado ulang tahun aku. Wow, this is so pretty, dan ini size-nya lebih besar gitu kayaknya. A little update ya teman-teman. Jadi bulan ini harusnya aku bakalan jalan-jalan ke Jakarta, Bandung, sama Tangerang. Dan aku berencana untuk bawa buku ini sebagai teman perjalanan aku. Alasannya karena covernya bagus, ini sekalian bisa untuk foto-foto, dan ini juga lumayan tebal karena trip aku itu rencananya adalah 1 minggu. Jadi semoga aja dalam 1 minggu ini aku bisa baca setengah kali ya. Terus aku sempat lihat juga kan review-review untuk buku ini sih, belum banyak ternyata teman-teman review untuk buku ini. Jadi penasaran, kesannya kayak misterius gitu enggak sih? Ya, jadi ini fix bakalan aku bawa pas aku jalan-jalan nanti. By the way nih, teman-teman yang tinggal yang mungkin di daerah Bandung, Tangerang, Jakarta, ada nggak sih rekomendasi tempat buat jalan-jalan yang asik untuk foto-foto cantik, makan enak? Kalau ada boleh komen di bawah ya. Kita lanjut tentang buku apa aja yang bakal aku baca gitu, oke? Dan di sini adalah buku-buku yang belum ingin aku sentuh. Sebenarnya aku nih pingin banget baca yang ringan gitu, karena kayaknya bulan April ini buku-buku yang aku baca itu enggak ada yang ringan sama yang bisa lighten up the mood gitu. Kayaknya bukunya pada serius-serius semua. Kita tambah satu lagi deh, kayak yang A Little Princess gak sih? Kita ambil ini dulu, terus kita balik lagi ke rak sini. Kayaknya iya deh, kayaknya aku bakalan bacain Little Princess ini. Kita balik dulu ke meja kerja aku, terus aku bakalan bacain blurbnya buat kalian ya. Selamat tinggal TBR aku. Kita balik lagi ke sini ya. Hai, balik lagi dengan buku-buku yang udah aku ambil dari rak buku aku. Kita mulai dulu dari The Lost Storyteller by Amanda Block. First of all, the cover amazing, smells good. Terus kita baca blurbnya. Jadi ini bercerita tentang Rebecca yang udah lama enggak bertemu dengan papanya sejak dia umur 6 tahun. Keluarganya sama sekali enggak pernah menceritakan soal papanya. Dan hingga sekarang Rebecca itu sama sekali enggak punya ingatan apapun tentang dia. Dia cuma tahu kalau papanya ini adalah seorang artis yang dikenal sama anak-anak dulu. Suatu hari ada seorang jurnalis tiba-tiba datang ke kantornya si Rebecca ini bertanya pertanyaan-pertanyaan tentang papanya yang dulu sangat terkenal ini. Terus Rebecca ini tiba-tiba jadi kayak mulai penasaran gitu, kenapa papanya ini bisa tiba-tiba menghilang gitu loh. Jadi dia ini ketemu dengan buku-buku dongeng yang dituliskan oleh papanya, dan itu dituliskan untuk si Rebecca ini. Dia mau cari tahu soal papanya ini lewat si buku dongeng. Menarik. Jadi ini mungkin sedikit misterius tentang mencari papanya yang hilang lewat buku dongeng. The Lost Storyteller seperti judulnya ya. Oh, by the way, ini size-nya besar banget teman-teman. Terus ada beginian. Wah, aku nggak tahu sih ini maksudnya apa. Mungkin pembatas buku kali ya. Tapi aku takut banget pembatas bukunya modelnya kayak gini. Ah, ini yang bakal aku bawa untuk jalan-jalan nanti.
Kita lanjut, ada A Little Princess by Frances Hodgson Burnett. Sorry kalau pronounce-nya salah. Ini aku nggak tahu ini tentang apa. Aku lupa teman-teman. Jadi aku bacain blurbnya. Ketika baru datang ke London dan menjadi murid di sebuah sekolah asrama bergengsi, Sarah Crewe memiliki segalanya. Pakaian-pakaian indah, boneka-boneka cantik, dan ayahnya yang selalu memenuhi segala keinginannya. Hidupnya nyaris sempurna sampai hari ulang tahunnya yang ke-11. Sarah mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dan tidak mewariskan apapun untuknya. Gurunya, Miss Minchin, membencinya dan memperlakukannya dengan kejam karena dia telah jatuh miskin. Kini Sarah mesti menghadapi kesulitan-kesulitannya dan membuktikan bahwa dia tetap seorang putri raja yang bisa bertahan dalam menghadapi masa-masa berat itu. Wah, ini tentang yatim piatu lagi gak sih teman-teman? Aku kayaknya punya soft spot untuk buku-buku yang kayak bercerita tentang anak yatim. Dan ini juga kayaknya seru banget karena rasanya si Sarah Crewe ini punya pride ya. Dia punya harga diri dan berusaha membuktikan kalau she is still that grande, she is still that princess gitu. Harusnya ini seru sih ya. Oke, menarik. Jadi, untuk bulan April ini aku berencana untuk baca keempat buku ini. Biasanya aku cuman 2 buku sih 1 bulan, cuman aku ingin berusaha menghabiskan 4 buku ini seperti bulan Maret lalu. Sebenarnya tahun ini tuh aku rencananya adalah baca 30 buku. Berarti 1 bulan itu minimal aku harus baca 2,5 buku. Cuman kalau ditotalin semua ya dari Januari sampai Maret itu aku udah baca 9 buku. Semoga aja aku bisa lebih dari apa yang udah aku targetin. 31, 32 pun jadilah. Oke, itu aja untuk reading plan aku. 4 buku. Aku akan sampul beberapa buku yang belum aku sampul, which is The Storyteller. Aku nggak tahu sih aku mau sampul buku ini atau enggak, because it looks so pretty. Tapi harusnya sampul lah ya, karena aku bawa bepergian. Aku sengaja pesan book sleeve loh untuk bawa-bawa kemana. Aku takut terluka bukunya. Sayang banget soalnya kan. Itu aja reading plan aku, itu aja untuk video kali ini. Gimana dengan teman-teman sekalian? Kalian ada bikin planning gak sih untuk buku-buku yang kalian baca? Mungkin kalau ada boleh komentar di bawah buku apa aja yang ingin kalian selesaiin bulan ini. Dan yes, untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman. I hope this is helpful and I do hope this will entertain you too. And if you do feel like that, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys have already. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye.